Bab 88. Bayang yang tak pergi. Sepulang dari liburan, Ayla merasa jiwanya lebih ringan. Namun, seperti gelombang pasang yang datang diam-diam, bayang-bayang dari masa lalu sesekali kembali menghampiri. Bukan lagi dalam bentuk mimpi buruk atau perasaan bersalah, melainkan dalam tanya-tanya kecil yang mengusik di sela-sela ketenangan. Hari-hari tenang bersama Raihan perlahan disusupi keraguan dan ingatan samar yang belum benar-benar selesai. Pagi itu, Ayla sedang menyeduh teh di dapur. Ketika notifikasi email masuk ke laptopnya, ia tak mengira akan melihat nama yang dulu sangat dikenalnya, Arman. Judul emailnya singkat dan menggantung. "Boleh aku bicara?" Jantungnya berdegup lebih cepat. Sudah hampir 2 tahun sejak mereka resmi bercerai. Terakhir kali mereka bertatap muka adalah saat Arman datang ke kantor penerbitan untuk menandatangani surat cerai. Tak ada kata maaf, tak ada pembelaan, hanya diam yang begitu menyakitkan. Dengan jemari yang sedikit gemetar, Ayla membuka email itu. Isinya lebih pendek dari yang ia bayangkan. "Ella, aku tahu aku tak punya hak lagi untuk masuk ke hidupmu. Tapi, ada satu hal yang belum pernah kuberitahukan. Satu hal yang selalu kutahan karena kukira akan lebih baik jika kamu tak tahu. Kalau kamu bersedia, aku ingin bertemu sekali saja, Arman." Ayla menatap layar cukup lama. Perasaan bercampur aduk menyerangnya. Marah, penasaran, takut, dan juga bingung. Ia menutup laptop dan berdiri sambil menghela napas dalam-dalam. Sore harinya, Ayla menceritakan hal itu kepada Raihan. Mereka sedang duduk di beranda rumah sambil menikmati teh hangat. "Kamu mau menemuinya?" tanya Raihan tenang, meski tatapannya mengandung banyak rasa. "Aku enggak tahu. Aku takut membuka pintu yang sudah kututup rapat. Tapi bagian dalam diriku juga ingin tahu apa sebenarnya yang belum ia katakan." Raihan tak langsung menjawab. Ia menggenggam tangan Ayla dan berkata pelan, "Kalau kamu merasa ini penting untuk menutup lembaran itu sepenuhnya, aku akan mendukungmu. Tapi kamu juga harus siap dengan apapun yang akan kamu dengar." Ayla mengangguk pelan. Malam itu ia gelisah. Pikiran tentang pertemuan yang mungkin akan membuka luka lama membuatnya sulit tidur. Namun, ia tahu hanya dengan menghadapi masa lalu, secara langsung ia bisa benar-benar melangkah ke depan. 2 hari kemudian, Ayla berdiri di bawah pohon besar di sebuah taman kota yang sunyi. Angin sore meniup lembut rambutnya. Ia mengenakan mantel abu-abu dan syal biru yang biasa ia pakai saat merasa butuh perlindungan. Di bangku kayu yang teduh, duduk seseorang yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupnya Arman. Arman tampak jauh berbeda. Rambutnya mulai memutih di pelipis, matanya lelah, dan wajahnya tirus. Ia berdiri saat melihat Ayla datang. "Terima kasih, sudah datang," ucapnya dengan suara yang agak serak. Ayla tak membalas dengan senyum. Ia hanya duduk dan menatap lurus ke depan. "Kamu bilang ada hal yang belum pernah kamu katakan. Apa itu?" Arman menarik napas panjang. "Saat rumah tangga kita mulai retak, aku sebenarnya menyembunyikan banyak hal. Bukan hanya soal perempuan lain, tapi juga soal diriku sendiri." "Lanjut," kata Ayla pelan tapi tajam. "Waktu itu aku sedang dalam masalah besar. Aku kehilangan banyak uang karena investasi bodoh. Aku berutang, Ayla, puluhan juta. Aku terlalu malu untuk mengaku padamu. Aku takut kehilangan respekmu. Takut kamu akan pergi." Ayla menatapnya. "Jadi kamu memilih berselingkuh?" "Bukan, itu niatnya." Perempuan itu muncul di saat aku sedang sangat jatuh. Dia tahu aku lemah dan dia memanfaatkannya. Aku pikir aku bisa merasa hidup lagi kalau ada seseorang yang tidak menilai aku dari kegagalanku. Tapi itu semua salah. Dan aku tahu itu. "Kenapa kamu bilang sekarang?" "Karena aku sudah lunasi semua utang itu. Karena aku sadar kamu berhak tahu bahwa aku bukan hanya pengkhianat, tapi juga pengecut. Aku datang bukan untuk minta maaf agar kamu menerimaku kembali. Aku cuma ingin kamu bisa menutup lembaran ini tanpa lagi menyimpan tanya." Ayla terdiam. Perasaannya campur aduk, tapi tidak ada amarah di sana. Hanya kelelahan dan sedikit iba. "Kamu benar, Arman. Aku memang butuh penjelasan. Meski aku tidak pernah mencarinya. Tapi sekarang setelah aku mendengarnya,
Rasanya seperti membuka jendela di ruangan yang lama terkunci. Arman menunduk. Aku senang kamu sudah bahagia. Aku lihat buku kamu sukses. Raihan pria baik. Kamu layak mendapatkan hidup baru. Terima kasih. Aku juga berharap kamu bisa memulai dari awal. Ucap Ayla. Mereka berdiri. Tak ada pelukan. Tak ada. Salam perpisahan panjang. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, kini berdiri sebagai kenangan yang akhirnya mendapat akhir. Malamnya, Ayla kembali ke rumah dan memeluk Raihan tanpa banyak kata. Ia menangis di pelukan suaminya, bukan karena sedih, tetapi karena perasaannya begitu lega. Aku merasa, akhirnya selesai, bisiknya. Raihan membelai rambutnya. Kamu hebat, kamu berani menutup luka dengan cara yang paling jujur. Hari-hari berikutnya, Ayla kembali fokus menulis. Kali ini bukan novel, tapi kumpulan esai tentang penyembuhan, kejujuran, dan kekuatan perempuan menghadapi pengkhianatan. Kata-kata mengalir seperti sungai yang tenang tak terburu-buru, tapi pasti. Suatu pagi, ia menulis di jurnalnya, bayang itu tak pergi karena ingin ditolak. Ia tinggal untuk dimengerti. Dan begitu kita bersedia memahami, ia akan pergi dengan sendirinya. Ayla tersenyum. Ia tahu masa lalunya akan selalu menjadi bagian darinya. Tapi kini, ia tak lagi takut jika kenangan itu datang. Karena ia tahu, dirinya lebih kuat dari rasa sakit itu.